Para jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ya ayyuhan nasu, kita terjemah lafziyah. Ya ayyuhan nasu, pasti sudah tahu artinya, wahai manusia. Qad ja'atkum, telah datang kepada kalian. Apa yang datang? Mau'idhatun, mau'idhah, pelajaran. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Apalagi yang datang? Wa shifaa'un, syifa, kesembuhan. Lima fis suduri, pada apa yang ada di dalam dada-dada. Apalagi yang datang? Wahudan, petunjuk. Apalagi yang datang kepada kalian? Warahmatun, dan rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Sudah isya nih. Kita cut untuk adzan dulu, nanti kita lanjut sedikit. Para jamaah rahimakumullah, kita bacakan dari tafsir Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala mumtinan ala khalqihi bima anzala ilaihi minal qur'anil azim ala rasulil karim. Pada ayat ini, ayat 57, Allah menyebutkan tentang kenikmatan yang Dia turunkan kepada makhluknya melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Tadi kan ayat-ayat yang sebelumnya tentang orang yang tidak lulus di akhirat nanti, maka semuanya memiliki satu keinginan, sekiranya punya emas, kekayaan sepenuh bumi, tak jadikan tebusan. Jadi tentang orang-orang yang tidak lulus di akhirat. Kemudian dilanjutkan dengan ayat, Allah gak butuh tebusan semacam itu. Allah yang memiliki langit dan bumi, sehingga yang memutuskan sepenuhnya hukum syar'i, qadari, dan jazai. Kemudian sekarang disebutkan tentang Al-Quran. Jangan seperti mereka yang tidak lulus. Maka perhatikan ayat yang berikut ini. Al-Quran, kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada Rasulnya. Dengan inilah kita bisa lulus. Maka Allah berfirman, wahai manusia, qad ja'atkum mau'idhatun, telah datang kepada kalian mau'idhah. Apa kata Ibnu Katsir? Zajirun anil fawahish. Al-Quran yang di dalamnya berisi ancaman-ancaman terhadap segala bentuk kemungkaran. Kan kita biar sadar sehingga tidak mendekati kemungkaran, maka perlu diancam. Al-Quran terdapat mau'idhah, ditafsirkan zajir anil fawahish, ancaman terhadap kemungkaran, kemungkaran, kemaksiatan. Kemudian Al-Quran selain mau'idhah yang tafsirnya zajir anil fawahish, mengancam kemungkaran-kemungkaran, juga syifa, obat lima fisudur, apa yang ada dalam hati. Apa sih penyakit hati? Penyakit hati itu syubah wasyukuk, keraguan-raguan dan abu-abu, ketidakjelasan hak dan batil.
Ini yang benar yang mana? Hati ragu-ragu. Hati ragu-ragu. Atau bahasa kita syubhat. Maka Al-Quran yang mengobati sehingga hati tidak ada syubhat lagi. Hati nggak ada ragu-ragu lagi. Yo, Al-Qurannya mengatakan demikian. Al-Quran ini diturunkan oleh Zat yang berkuasa sepenuhnya atas langit dan bumi karena Dia yang memilikinya. Dia yang memiliki hukum sepenuhnya, hukum syar'i, hukum qadari, dan hukum jazai, dan memberitakan Al-Qurannya dan menurunkan Al-Quran. Al-Quran mengatakan demikian. Ya sudah, sehingga gak ada ragu-ragu. Sehingga gak ada ragu-ragu. Jadi syifa'ul lima fis sudur adalah obat bagi syubhat yang ada di dalam hati. Sebelum kita banyak mendekat kepada Al-Quran, sudah pasti banyak perkara-perkara yang kita bertanya-tanya, ini gimana sih, ini gimana. Begitu kita mendekat kepada Al-Quran dengan penjelas-penjelasnya hadis, oh gitu. Penyakit yang berupa syubhat terkikis. Itu Al-Quran, Syifa'ul lima fis sudur. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir, syifa juga izalatu ma fiha minarijas wa danas, membersihkan kotoran hati, dengki, iri, dendam, dan yang lain-lainnya. Ketika orang disirami dengan Al-Quran, itu penyakit hilang. Kesombongan, itu penyakit hilang. Bisa dibuktikan kok dengan kasat mata. Orang yang jauh dari majelis ilmu, dia berada, berharta, berkedudukan, tapi tidak dekat dengan majelis taklim. Ini orang berharta, berkedudukan, dekat dengan majelis taklim, pembawaannya berbeda, persikapannya berbeda. Yang orang pertama terkesan sombong, yang kedua tidak mau menunjukkan suatu kelebihan dan menginginkan dengan siapapun, udah sama aja, nggak ada bedanya. Kenapa? Disirami dengan Al-Quran, syifa'ul lima fis sudur. Kata Ibnu Katsir, izalatun, apa tadi? Mana tadi? Izalatu ma fiha minarijas wa danas, menghilangkan apa yang ada di dalam hati berupa kotoran, berupa najis, berupa kotoran, berupa dosa, dibersihkan. Kemudian Al-Quran itu apa? Hudan, petunjuk. Jadi orang hidup jelas jalannya, diikutin saja. Nanti nggak seperti kelompok yang sebelumnya yang rugi, yang menyesal di akhirat. Karena kita butuh pedoman, apalagi akhirat yang nggak kelihatan. Wong Jakarta yang kelihatan, kita butuh papan hijau, lurus kanan. Kalau nggak salah, kalau keliru nanti putar balik ke Surabaya lagi gitu ya. Iya. Saya awal-awal bawa mobil ke Tegal nggak sampai gitu ya, muter-muter di Pati ya, belum ada tol gitu ya. Makanya selalu teriak, lihat papan hijau, mana papan hijau gitu ya. Butuh petunjuk. Warahmatun, dan sebagai rahmat. Tetapi sebagai rahmat lil mukminin, untuk orang mukmin. Sebagai rahmat untuk orang mukmin. Bagi yang tidak beriman nggak sebagai rahmat, Al-Quran kalis, Al-Quran mental. Tapi bagi orang yang beriman, Al-Quran dipeluk-peluk, Al-Quran dieluk-elukan, ditempatkan secara tersendiri, berinteraksi setiap saat. Soalnya menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Kemudian penempatan rahmat itu setelah huda. Saya belum menjumpai dalam Al-Quran rahmat dulu kemudian huda.
yang kita jumpai hudan dulu baru rahmat. Karena memang ini terkait dengan sebab dan akibat. Orang kalau mendapatkan petunjuk, nanti akibatnya adalah rahmat, dan rahmat tertinggi adalah surga. Orang bermasyarakat ngikuti rule-nya. Nah, bahasa kita petunjukkan rule. Ini paguyuban rule-nya gimana, diikutin. Maka yang ada adalah kedamaian, rahmat. Hudan diikuti, yang ada adalah rahmat, kedamaian. Nggak ada permasalahan apapun, problem apapun, pertikaian, perselisihan di dalam paguyuban. Soalnya rule-nya diikuti. Nah sekarang rule yang lebih besar, perjalanan ke akhirat, hudan. Kalau hudan diikuti, dapatnya rahmat, rahmat tertinggi adalah surga. Tetapi sebelum surga, proses dari alam barzah sampai mahsyar, itu orang-orang mukmin sudah mendapatkan tersendiri yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Kan dirasakan sehari 50.000 tahun di mahsyar. Pertanyaannya, apakah orang mukmin juga merasakan 50.000 tahun? Pertanyaan. Diringankan orang mukmin. Kalau petunjuknya kurang diikuti, ya dapat rahmat meskipun mampir ke neraka dulu. Kalau orang-orang kafir, bodinya digedein, giginya sebesar gunung Uhud. Satu gigi diperbesar sebesar gunung Uhud. Berapa gigi? 32 gigi. Lah di mulutnya ada 32 gunung Uhud. Bodinya segede berapa? Kenapa Allah gedekan volumenya? Ya agar volume siksa yang dirasakan semakin dahsyat. Nah orang yang masuk neraka dari kalangan muslim, dari kalangan orang mukmin yang masih membawa dosa, tidak digedekan segede itu. Ada rahmat, cuma mesti masuk neraka dulu. Jadi rahmat itu baru orang mukmin khusus. Huda wa rahmatan lil mukminin. Maka setelah ayat yang sebelumnya berbicara tentang orang yang tidak lulus, di sini disebutkan Al-Qur'an ini kenikmatan yang sangat besar dari Allah untuk manusia melalui Nabi, karena ini alat agar kita lulus di akhirat nanti. Maka mendekatlah banyak-banyak kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai teman. Saya tidak pernah lupa dengan nasihat Ustadz Firanda Fidawah Ta'ala. Apa kata beliau? Kita juga sering sampaikan di sini. Carilah kebahagiaan di dalam kesendirian Anda. Kata-katanya sederhana. Carilah kebahagiaan di dalam kesendirian Anda. Kita nunggu, ini mau kemana? Ternyata maksudnya ketika Anda sendirian, ambil Al-Quran, baca satu ayat, lihat terjemahnya, ditadaburi. Nanti lanjut lagi, satu ayat dibaca, baca terjemahnya, direnungkan. Anda akan merasakan kebahagiaan. Anda akan merasakan kebahagiaan. Jadi inilah Al-Quran, nikmat yang sangat besar dari Allah. Mau'idhah sebagai mau'idhah, kemudian sebagai syifa lima fis sudur, kemudian hudan dan rahmat lil mukminin. Semoga bermanfaat. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.